Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata dan ucapan yang pantas kita ucapkan selain puja, puji dan syukur kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, atas segala karunia yang diberikan kepada kita, dan atas segala hal yang Allah berikan kepada kita bahkan secara cuma-cuma. Allah berikan segala fasilitas kehidupan kepada kita itu secara cuma-cuma. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkannya dengan cara dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga merupakan konsekuensi dari syukur. Syukur kan bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Akan tetapi mesti nikmat itu diaplikasikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi dari syukur. Salam dan taslim ya selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam serta kepada semua pengikut beliau yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menjauhkan diri dari perkara yang diada-adakan. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan diri kita, mengistiqomahkan hati kita dan mengistiqomahkan derap langkah kita untuk senantiasa berjalan tegak lurus di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, perbuatan-perbuatan haram. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Hadirin sekalian, kembali anak ingatkan dan terus anak ulangi bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya manusia itu senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Maka tak jarang dalam interaksi itu akan melahirkan sesuatu yang kadangkala ada dua kemungkinan tuh. Bisa kebaikan, bisa keburukan. Dan itu mesti terjadi. Karena itulah, ya, begitulah sebetulnya dinamika kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerjakan yang haram, ya pasti yang halal. Ya, mesti ada dua kemungkinan itu di dalam kehidupan ini. Nah, kita berinteraksi ya kadangkala tidak hanya misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi ada interaksi lintas kelamin, interaksi lintas gender, yaitu antara laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Lintas kelamin, lintas gender, itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam berinteraksi dalam masalah ini, Islam tentu mengatur bagaimana agar interaksi itu tidak melahirkan sesuatu yang
yang menghadirkan dosa dalam kehidupan. Makanya dalam hal ini Islam memberikan batasan, ya, memberikan batasan bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan lawan jenis. Ini mesti kita perhatikan. Karena jika tidak kita perhatikan, maka besar kemungkinan kita akan lepas kendali. Besar kemungkinan kita akan lebih memperturutkan hawa nafsu kita. Berangkat dari ketidakpedulian kita terhadap aturan atau garis-garis yang sudah ditetapkan oleh syariat kita. Hadirin sekalian, berkaitan dengan masalah berjabat tangan atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, ya, maka mesti kita perhatikan. Karena ada sebagian ulama, ya, yang membagi membedakan hukumnya, beda hukumnya ketika bersalaman dengan orang yang tua begitu, katakanlah nenek-nenek atau kakek-kakek begitu, dengan bersalaman dengan wanita atau laki-laki yang masih muda. Ada ulama yang membedakan hukumnya, namun ada ulama yang memukul rata, mau tua mau muda haram, nggak boleh. Kalau dari Hanafiyah dan Hambali, maka dari ulama Hanafiyah dan Hambali, mereka membagi antara bersalaman dengan lawan jenis yang sudah tua dengan yang masih muda. Ya, kalau yang sudah tua umurnya, katakanlah misalnya wanita itu bersalaman atau kita bersalaman dengan wanita atau wanita bersalaman dengan laki-laki yang sudah nenek-nenek atau sudah kakek-kakek, maka selama tidak menimbulkan madarat seperti timbulnya syahwat begitu, terjadinya perzinahan, maka kalau dari Hanafiyah dan Hambali itu membolehkan jabat tangan atau bersentuhan begitu dengan yang sudah tua gitu ya, nenek-nenek atau kakek-kakek, di mana mereka tidak lagi memiliki syahwat ataupun ketika kita melihatnya kita pun tidak memiliki syahwat kepada mereka, ya. Adapun jika bersalaman dengan kakek-kakek atau nenek-nenek itu justru menimbulkan fitnah munculnya syahwat, ya, maka hukumnya menjadi menjadi haram, ya, karena berpotensi terjerumus dalam fitnah. Adapun jika tidak menimbulkan syahwat, ya, ya, karena kadangkala jika kita perhatikan di berita, nenek-nenek pun ya ada yang diperkosa. Ada. Silakan antum ceklah di berita. Ada. Ya. Maka jika memang fitnah itu tertutup, ya, fitnah syahwat itu tertutup, maka silahkan. Ya. Kalau dari Hanafiyah dan Hambali silahkan. Tapi kalau fitnah itu masih terbuka, maka jangan. Maka jangan. Ya. Karena jika kita perhatikan sekarang pun yang sudah nenek-nenek pun masih kelihatan agak muda ya. Ini berangkat dari semakin majunya teknologi. Kalau masalah kayak kecantikan ya agar tidak terlalu tua, apa kosmetik segala macam, itu sangat mendukung sekali. Jadi orang yang sudah nenek-nenek pun kita tidak bisa ya mengenali mereka bahwa mereka sudah nenek-nenek, berangkat dari makeup yang mereka gunakan, perawatan dan lain sebagainya begitu. Itu dari Hanafiyah dan Hambali, ya. Mereka mengatakan kalau sudah nenek-nenek atau kakek-kakek boleh kita salam dengan mereka, ya, selama tidak menimbulkan fitnah, selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau dari ulama Malikiyah, mereka mengatakan bahwa bahwa diharamkan berjabat tangan dengan wanita non mahram, ya, meskipun sudah tua, meskipun sudah tua, ya. Jadi kalau dari ulama Malikiyah ini mereka memukul rata. Apakah kita berjabat tangan dengan lawan jenis itu sudah tua, apakah masih muda, sekali haram tetap haram berdasarkan keumuman dalil yang ada. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bersentuhan dengan wanita non mahram, apakah sudah tua atau masih muda, itu disamakan hukumnya, ya, disamakan hukumnya, tetap haram, tidak dibedakan apakah orang itu sudah tua atau memang masih gadis, tidak dibedakan, ya. Itu berkaitan dengan masalah
berjabat tangan dengan orang yang sudah tua begitu ya. Sebagian mengatakan boleh selama tidak menimbulkan syahwat, sebagian lagi mengatakan nggak boleh. Dipukul rata karena keumuman dalil. Ya. Sedangkan berjabat tangan antara laki-laki dan wanita misalnya bukan mahram, ya, dan umurnya itu masih muda, bahkan cenderung kita tertarik kepadanya, maka sepakat para ulama, ya bahkan jumhur ulama mengatakan ini haram. Ini haram. Jumhur ulama mengatakan jika kita bersalaman dengan lawan jenis dan umurnya itu masih muda, bahkan kita tertarik kepadanya, itu haram, nggak boleh. Itu tidak boleh. Bahkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa lebih mengkhususkan pada gadis yang bahkan membuat seorang pria tertarik. Ya. Dan ulama Hambali mengatakan bahwa kita tetap haram bersalaman dengan wanita, ya, baik dengan pembatas, dengan aling-aling, dengan kain misalnya. Bahkan lebih tidak ada pembatas sama sekali. Itu adalah beberapa hukum yang dikemukakan oleh para ulama dalam masalah ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam dalil yang dinukil oleh Syekh Pahlawi dalam tulisan beliau, mari kita bahas terlebih dahulu siapa sebetulnya mahram bagi seorang perempuan. Siapa sebetulnya mahram bagi seorang perempuan? Ya, di masyarakat kita ya, ketika misalnya akan salaman ya, atau ada orang yang mau salaman bersentuhan antara lawan jenis, mereka bilang bukan muhrim, bukan muhrim gitu kan. Yang benar itu bukan mahram. Kalau muhrim itu kan orang yang sedang ihram begitu. Yang benar itu bukan mahram. Siapa sih yang mahram bagi seorang perempuan? Ya, mahram bagi seorang perempuan adalah laki-laki yang haram untuk dinikahinya selama-lamanya. Itu mahram bagi perempuan. Mahram ya orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya bagi bagi wanita. Dan dia dilihat dari tiga sisi. Apakah karena nasab, apakah karena faktor pernikahan, apakah karena sepersusuan. Nah, mari kita lihat teman-teman sekalian. Yang pertama adalah mahram bagi wanita karena hubungan darah atau nasab. Siapa saja yang termasuk dalam kelompok ini? Yang pertama adalah ayah. Yang pertama adalah ayah, termasuk di dalamnya adalah kakek. Baik kakek dari pihak ibu atau kakek dari pihak ayah. Itu yang pertama, ya. Artinya wanita itu boleh bersentuhan atau salaman dengan kakeknya, baik dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Kemudian yang kedua adalah anak laki-laki, termasuk cucu laki-laki dari anak laki-laki atau perempuan. Ya seperti kita dengan nenek misalnya, anak laki-laki ya, cucu laki-laki dengan neneknya berarti. Itu boleh salaman dan mereka mahram, baik dari cucu anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan. Kemudian adalah yang mahram karena nasab adalah saudara laki-laki sekandung, baik seayah atau seibu. Katakanlah misalnya abangnya atau adiknya, baik sekandung, seayah atau seibu. Ya, abangnya atau adiknya. Kemudian paman, ya, saudara laki-laki ayah atau ibu.
ya, baik sekandung, seayah atau seibu dengan orang tua kita, ya. Kemudian keponakan laki-laki, keponakan laki-laki yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki atau perempuan. Seperti antara bibi dengan keponakan, antara paman dengan keponakan begitu. Mereka adalah mahram begitu. Karena hubungan nasab. Kemudian mahram karena pernikahan. Tadi mahram karena nasab, sekarang mahram karena pernikahan. Yang pertama itu adalah ayah mertua. Jadi kalau misalnya sebelum menikah, ya, ayah calon suami itu bukan mahram dan mahram. Tapi ketika perempuan itu menikah dengan anaknya, maka ayah dari si suami itu atau ayah mertuanya itu masuk dalam mahram. Mahram karena faktor pernikahan. Atau anak tiri, ya. Misalnya nikah dengan duda. Duda itu punya anak. Maka ketika apa namanya wanita itu menikah dengan duda itu, maka anak yang dibawa oleh si suami itu jadi mahram bagi istri, meskipun statusnya anak tiri atau ibu tiri, ya. Kemudian menantu laki-laki, ya. Maka antara menantu laki-laki dengan ibu mertua itu mahram, itu mahram karena faktor pernikahan. Kemudian suami dari ibu atau ayah tiri, ya. Ayah tiri setelah dia berhubungan badan dengan ibu kita, maka statusnya adalah mahram. Misalnya ibu kita menikah lagi misalnya, maka ayah tiri kita itu adalah mahram bagi kita. Itu adalah mahram karena pernikahan. Kemudian hadirin sekalian, ada mahram karena persusuan, ya. Jika kita merujuk ke dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang itu dikatakan mahram karena persusuan apabila dia, ya, menyusui anak itu minimal 5 kali sampai bayi itu kenyang dan di bawah usia 2 tahun. Jadi seseorang itu dikatakan saudara sepersusuan apabila bayi itu disusui sebanyak 5 kali sampai kenyang, ya, minimal 5 kali sampai kenyang, dan umur bayi itu belum sampai 2 tahun. Maka jatuhnya dia saudara sepersusuan atau saudara sepersusuan. Maka bagaimana turunan mahramnya? Maka yang pertama adalah anak susuan itu semahram dengan ayah susuan atau suami dari perempuan yang menyusui. Ya. Jika anak yang disusui itu adalah seorang, bayi yang disusui itu adalah perempuan misalnya. Kemudian jadi mahramnya adalah saudara laki-laki sepersusuan, anak dari ibu susuan atau paman dari sepersusuan, ya. Paman dari adik dari ibu susuan atau abang dari ibu susuan. Dan yang terakhir adalah anak laki-laki dari saudara sepersusuan. Anak laki-laki dari saudara sepersusuan. Nah, jadi itu adalah mahram karena persusuan. Ya, jika kita perhatikan dalil, maka status mahram karena persusuan ini dia disamakan dengan mahram karena hubungan nasab. Ya, disamakan dengan mahram karena hubungan nasab. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, memiliki ibu susuan dan memiliki ayah susuan dan memiliki saudara dan saudari sepersusuan. Karena jika kita runut ke sejarah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah disusui oleh Halimah.
ya dari Bani Sa'ad, Halimah. Maka Halimah adalah siapa? Ibu susuan Nabi SAW, jadi mahram Nabi SAW. Ya, kemudian Halimah itu punya punya anak-anak, ya ada laki-laki, ada wanita, maka dia menjadi siapa? Mahramnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa misalnya anak dari Halimah, yaitu misalnya Abdullah bin Harith, ya. Syaimah binti Harith dan Anisah binti Harith. Ya, maka baik Syaimah atau Anisah itu adalah siapa? Saudari sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka itu dihukumi mahram, ya tidak boleh menikah. Nah, hadirin sekalian itu adalah tiga hal yang berkaitan dengan mahramnya wanita, baik dilihat dari sisi nasab, faktor pernikahan, atau faktor sepersusuan. Baik, kita masuk pada dalil yang dinukil oleh Syekh Al-Pahlawi dalam tulisan beliau berkaitan dengan masalah berjabat tangan atau bersentuh tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ya, maka yang Anda sebutkan tadi, wanita itu boleh bersalaman atau bersentuhan dengan mereka. Adapun selain dari yang Anda sebutkan tadi, maka dia masuk dalam kelompok non mahram. Ya, kelompok non mahram. Ya. Nah, di awal tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya mahram ini adalah orang yang tidak boleh untuk dinikahi untuk selama-lamanya. Ya. Maka interaksi dengan mahram itu berbeda dengan interaksi dengan non mahram. Wanita misalnya berinteraksi dengan mahram, maka dia boleh menampakkan aurat yang wajar untuk diperlihatkan. Adapun kepada non mahram, maka ya berlaku hukum aurat. Ya, yang boleh terlihat itu hanya telapak tangan dan wajah. Nah, kalau dia menganggap bahwa cadar itu wajib, ya, maka berarti wajahnya pun termasuk aurat. Jika dia menganggap cadar itu wajib. Kalau dia mengambil hukum sunnah, ya silahkan saja. Ya, berarti yang boleh terlihat untuk non mahram itu adalah hanya telapak tangan dan wajah. Adapun dengan mahram, ya maka boleh terlihat aurat yang wajar. Hadirin sekalian, di sini Syaikhul menukil beberapa dalil ya dan menjelaskan juga beberapa lainnya. Kita bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La an yuta'ana fi ra'si rajulin bihjazin min hadidin khairun lahu min an yamassa mura'atan la tahillu lahu." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kepala salah seorang di antara kalian itu ditusuk dengan jarum besi itu, ya lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi ini adalah hadis yang dinukil oleh Syekh Tahlawi ya. Tentu di sini terdapat ancaman ya. Ini perhatian untuk kita semua bahwasanya kita tidak boleh sembarangan menyentuh wanita, terlebih yang bukan mahram. Karena Nabi alaihi salatu wasallam di sini mengancam orang yang menyentuh dengan sengaja. Ya kalau tidak sengaja mau gimana lagi ya? Yang menyentuh dengan sengaja. Ya, maka dia lebih baik kepalanya itu ditusuk kata Nabi SAW dengan jarum atau paku besi daripada dia menyentuh kulit yang bukan mahramnya. Ya orang di zaman sekarang itu ya jika kita lihat bukan hanya menyentuh saja. Apalagi kalau orang yang pacaran gitu. Ya kita tahu sendirilah bagaimana gaya orang pacaran di zaman sekarang. Bukan hanya sekedar pegang-pegangan tangan. Ya, ada yang mohon maaf, sender-senderan. Bahkan ada yang cium pipi, cium kening, misalnya cium kepala.
Mohon maaf anak katakan, tapi begitulah gaya orang pacaran di zaman sekarang ini. Ya, pertama dia sudah membuka jalan untuk menuju apa? Menuju perzinahan. Dia membuka jalan menuju perzinahan. Kemudian dia menghiasi pacaran itu dengan sesuatu yang lain ya, yang juga menghantarkan dia pada perkara dosa yang membuat ya dirinya itu semakin banyak melakukan interaksi yang mendatangkan dosa tentunya. Di sini Sya'atalawi Anda akan bacakan sedikit apa yang ditulis oleh beliau. Sebagian orang mengatakan bahwa tidak masalah kita berjabat tangan dengan wanita selama niat kita bersih dan hati kita tulus tanpa ada maksud tertentu. Adalah orang ini takut kepada Allah atas apa yang mereka ucapkan. Apakah hati mereka lebih suci daripada hati Nabi Muhammad SAW? Padahal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Maka kata beliau, ada sebagian orang yang menganggap bahwa berjabat tangan dengan lawan jenis atau menyentuh kulit dari lawan jenis itu nggak apa-apa selama niatnya itu nggak buruk. Maka di sini beliau mengatakan membantah perkataan orang semacam ini dengan mengatakan bahwasanya apakah mereka merasa lebih aman dari Nabi SAW? Apakah hati mereka, iman mereka lebih kuat dari imannya Nabi SAW? Nabi SAW adalah manusia yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Beliau nggak berjabat tangan dengan wanita, apalagi kalau sampai menyentuh kulit wanita yang bukan mahram. Lantas siapa kita ini? Siapa kita yang berani untuk menyentuh kulit yang bukan mahram kita dengan alasan yang nggak ada niat apapun? Berarti kita lebih soleh dari Nabi SAW begitu. Berarti orang yang mengatakan perkataan seperti ini adalah orang yang merasa lebih soleh dari Nabi SAW. Iya. Bahkan banyak orang di zaman ini yang rela ya bersalaman dengan yang bukan mahramnya berangkat dari nggak enakan. Ah, nggak enak nih rasanya, nggak sopannya rasanya salaman. Lah, dia merasa tidak enak kepada manusia. Akan tetapi dia tidak pernah merasa tidak enak kepada orang yang melarang untuk salaman dengan yang bukan mahram. Siapa? Nabi SAW. Nabi SAW melarang kita untuk salaman dengan yang bukan mahram. Apakah kita pernah merasa tidak merasa enak dengan Nabi SAW karena menyelisih sunnahnya Nabi SAW? Maka konyol orang di zaman ini apabila dia apa? Lebih mementingkan hubungannya, lebih membangun hubungannya dengan manusia dibanding membangun hubungannya dengan Rasul, membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini fatal. Artinya ya dia mencari keridhaan manusia. Adapun keridhaan Allah ya itu nggak penting. Itu makna tersirat dari tindakan yang mereka lakukan. Baik, kita lanjutkan. Di tempat lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inni la amassa aydiyan nisa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya aku tidak menyentuh tangan perempuan. Ini diriwayatkan juga oleh At-Tabrani. Ya. Lalu beliau melanjutkan, adakah orang yang hatinya lebih suci dan lebih bersih dari hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau tidak berjabat tangan dengan wanita dan beliau pun tidak rela hal itu terjadi pada umatnya? Maka hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang yang mengharuskan istri, saudari, dan anak-anak perempuan mereka yang solihah berjabat tangan dengan kerabat mereka yang berasal dari sepupu, ipar, dan semua yang bukan mahram bagi wanita-wanita tadi. Maka ini penting kita camkan, ya. Istri paman atau suami bibi itu bukan mahram kita. Sehingga kita tidak boleh bersalaman atau bersentuhan kulit dengan mereka. Mereka bukan termasuk mahram kita. Mahram kita sebatas sampai bibi dan paman saja. Maka sepupu
apalagi nggak masuk dalam mahram kita. Makanya kalau sepupu dengan sepupu itu halal boleh menikah karena tidak lagi termasuk mahram, ya. Maka kata beliau, hendaklah ingat perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innal haya'a wal imana kurnan jami'an, fa idza rafa'a ahaduhuma raf'an akhar. Sesungguhnya rasa malu dan iman itu saling mengiringi, kata Nabi SAW. Jika salah satu dari keduanya dihilangkan, maka hilanglah yang lainnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lain. Maka hendaknya kita malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Malu kepada Nabi SAW. Dan malu kepada orang yang berusaha menjaga dirinya agar tidak bersalaman dengan yang bukan mahram. Kadangkala kita nih terpaksa bersalaman dengan yang bukan mahram agar lawan interaksi kita itu tidak tersinggung. Lalu bagaimana dengan larangan Nabi SAW? Kita langkahi larangan Nabi SAW. Kita injek-injek di sunnahnya Nabi SAW. Maka hendaknya kita menghidupkan rasa cemburu di dalam hati mereka. Dan hendaknya kita hidupkan rasa malu di dalam hati kita untuk melanggar sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, itu adalah sejumlah dalil yang dinukil oleh Syekh Pahlawi di dalam tulisan beliau. Kemudian kita akan tambahkan sejumlah dalil lainnya, ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk disentuh. Namun ada kondisi yang membolehkan seseorang memandang tetapi tidak menyentuh, yaitu ketika misalnya bertransaksi jual beli, ketika serah terima barang dan semacam itu. Namun sekali lagi kata beliau, tidak boleh menyentuh dalam keadaan-keadaan tadi. Ini disebutkan dalam Al-Majmu'. Jadi kata Imam Nawawi, ada kondisi kita itu dibolehkan melihat pada lawan jenis, kondisi yang membolehkan kita melihat lawan jenis, akan tetapi tetap tidak dibolehkan untuk menyentuh. Yaitu misalnya dalam kondisi yang diperlukan transaksi jual beli. Misalnya ada wanita yang berbelanja dan penjualnya itu laki-laki. Atau sebaliknya yang belanja itu laki-laki, yang jualan itu wanita misalnya. Maka mesti ada ya melihat wajah gitu kan. Mesti ada melihat melihat wajah. Karena dalam rangka misalnya untuk serah terima ya, untuk apa namanya tawar menawar ya. Akan tetapi kata beliau, meskipun dalam kondisi seperti ini kita dibolehkan untuk melihat kepada yang non mahram, akan tetapi kita tetap tidak dibolehkan untuk menyentuh. Ya. Dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ya, kemudian ini menunjukkan bahwasanya betapa besarnya fitnah dari seorang seorang wanita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Kata Nabi, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain dari fitnah wanita. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka sekokoh apapun ilmu, sekokoh apapun iman, bagaimanapun penjagaan kita terhadap diri kita, jika kita tidak pandai dalam menghindari yang namanya fitnah wanita ini, kita pasti terjebak. Kita pasti akan terjebak. Sampai-sampai apa? Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti mengatakan, beliau rahimahullah mengatakan bahwa bisa jadi
godaan atau tipu daya wanita itu lebih besar dari tipu daya syaitan. Tipu daya wanita itu, kata beliau, itu lebih besar dari tipu daya syaitan. Namun bukan berarti kita meremehkan tipu daya syaitan. Tidak. Di satu sisi, fitnah dari wanita, godaan dari wanita itu bisa lebih besar dari godaan syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya kita mesti berhati-hati di dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Tidak bisa sembarangan. Karena jika tidak, ya kita akan terfitnah dengan mereka. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, wallahi ma massat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada mura'atin qattu illa mura'atan yamlikuha. Demi Allah, kata Aisyah, tangan Nabi SAW, tangan Rasul SAW itu tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali, kecuali wanita yang beliau miliki, yaitu istri atau budak beliau. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasannya persaksian dari istri Nabi SAW, Aisyah, bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah sama sekali menyentuh tangan wanita kecuali tangan istri atau budak beliau. Ya, maka kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW dalam membaiat kaum wanita ketika sebagian dari kaum musyrikin dari wanita ketika akan memeluk Islam. Nabi membaiat mereka, namun Nabi SAW tidak menyentuh tangan atau kulit mereka sama sekali. Enggak disentuh sama Nabi SAW. Lantas bagaimana dengan kita di zaman ini? Toh Nabi SAW manusia yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, enggak mau nyentuh tangan yang bukan mahramnya. Lantas bagaimana dengan kita? Berarti kita lebih hebat dari Nabi SAW begitu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa baiat atau perjanjian para wanita dilakukan dengan perkataan tanpa berjabat tangan, kata beliau. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi SAW membaiat kaum wanita, Nabi membaiat mereka dengan kata-kata saja, perkataan, tidak dengan berjabat tangan. Tapi kalau dengan para sahabat, ya berbaiat jabat tangan. Tapi kalau dengan wanita itu baiatnya hanya dengan kata-kata. Ya, kata Imam Nawawi, ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa diperbolehkan berjabat tangan selama tanpa syahwat. Tapi pendapat yang kuat adalah keharaman berjabat tangan secara mutlak. Karena menyentuh wanita asing atau menyentuh wanita yang bukan mahram adalah haram, baik dengan syahwat atau tidak. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Hadirin sekalian, ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi SAW tidak mau berjabat dengan tangan yang bukan mahram. Pertanyaan kita, kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, yang mengaku sebagai bagian dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana praktikal kita di dalam kehidupan dalam menerapkan salah satu interaksi ini dengan lawan jenis? Apakah kita meniru interaksinya Nabi SAW atau kita cenderung mengedepankan hawa nafsu kita? Ya, maka hadirin sekalian, misalnya ketika ada orang yang akan bersalaman dengan kita dan dia bukan mahram, kalau misalnya kita nggak enakan gitu kan, karena kadangkala ada timbul rasa nggak enakan tuh.
kalau nggak salaman nggak nyentuh kulit. Ya bilang aja maaf ya, mohon maaf kak, ya mohon maaf pak, mohon maaf bu, bilang aja gitu. Mereka pasti paham kok. Kalaupun sampai kita dihujat, ya dibilang sok suci, dibilang ah kamu nih radikal misalnya, atau dibilang apa saja lah, maka sabar, sabar nggak ada jalan lain. Karena salah satu ujian yang diberikan dengan orang yang berusaha menjalankan syariat Allah dengan totalitas itu adalah selain dia dicaci oleh manusia, dia akan digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Pasti akan digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Radikal lah, teroris lah. Itu konsekuensi berpegang teguh dengan kebenaran. Makanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW di hari ini, hari yang penuh fitnah ini, seperti memegang bara api, panas. Tapi kalau kita lepas, kita celaka. Maka hendaknya kita konsisten menjalankan sunnah Nabi SAW. Babak belur ya babak belur pasti. Tapi itu konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Di mana kita mesti mencontoh, mesti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ada mungkin yang mau nyentuh misalnya babi atau nyentuh anjing misalnya, pasti tidak ada. Alasannya apa? Haram, nggak boleh disentuh, najis. Orang nggak mau nyentuh babi dan anjing itu karena haram, karena najis. Oke, maka hendaknya konsistensi kita tidak mau menyentuh babi dan anjing itu kita lakukan juga dengan orang yang bukan mahram kita. Ini bukan Anda menyamakan antara wanita yang bukan mahram dengan anjing dan babi ya, tidak, jangan dipelintir seperti itu. Tapi maksudnya konsistensi kita dalam memegang hukum maksudnya. Ketika kita konsisten memegang suatu hukum, kita nggak mau minum minuman keras, kita nggak mau makan babi, nggak mau makan anjing. Kenapa konsistensi kita, istiqomahnya kita memegang hukum itu nggak kita bawa kepada yang lainnya juga? Oh hukumnya sama loh, menyentuhnya juga haram. Iya, maka ini mesti kita perhatikan hadirin sekalian. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan kita juga adalah, lalu bagaimana misalnya? Kita misalnya berangkat sholat ya, atau misalnya kita akan pergi ke suatu tempat, lewat misalnya di danau atau di laut, tiba-tiba ada yang minta tolong tuh, perempuan misalnya mau tenggelam, apa yang mesti kita lakukan? Kan tadi dibilang nyentuh yang bukan mahram itu nggak boleh, haram. Ini gimana mau nolong perempuan yang mau tenggelam nih? Maka kondisi ini berbeda. Dalam beberapa kondisi yang sifatnya darurat, kita dibolehkan menyentuh yang bukan mahram kita. Kalau katakanlah misalnya menolong atau membantu orang yang mau tenggelam gitu. Maka karena kondisi yang darurat pun hukum yang haram itu menjadi gugur, menjadi luluh karena kondisi darurat itu tadi. Atau misalnya pemadam kebakaran yang sedang menolong korban. Kan kadangkala ada yang terjebak di dalam rumah kebakaran nggak bisa keluar karena terkepung asap, terkepung api. Maka pemadam kebakaran itu boleh menyentuh yang bukan mahramnya atas dasar untuk menolong itu tadi. Karena ini memang kondisinya darurat. Kalau nggak ditolong ya habis mati terpanggang nanti kan. Ataupun misalnya
kita boleh menyentuh perempuan yang bukan mahram ya, atau laki-laki yang menyentuh perempuan bukan mahram atau wanita menyentuh yang bukan mahramnya. Misalnya memang tidak ada dokter perempuan atau tidak ada dokter laki-laki dan ini mendesak gitu. Maka mau nggak mau pasien laki-laki dilayani dokter perempuan, pasien perempuan dilayani dokter laki-laki. Karena memang nggak ada pilihan. Kalau nggak segera, ini nyawa orang taruhan. Maka ini kondisi mendesak. Maka haramnya itu menjadi gugur, menjadi luluh. Dan urgensinya itu, daruratnya itu lebih dikedepankan begitu. Ya. Maka dalam beberapa kondisi ya boleh kita menyentuh bukan mahram, akan tetapi sifatnya terbatas. Sifatnya terbatas. Atau misalnya kita berada dalam kondisi yang tidak terelakkan. Bagaimana kondisi yang tidak terelakkan? Jadi bersentuhan antara kulit yang bukan mahram itu bukan karena kita ingin, tapi memang kondisi yang tidak terelakkan. Ya, maka hukumnya ini bisa menjadi longgar karena faktor apa? Ketidaksengajaan atau memang terpaksa. Misalnya apa? Yang terjadi di hari ini di Masjidil Haram kan? Kan campur baur tuh laki-laki perempuan. Dan kemungkinan bersentuhan kulit antara yang bukan mahram itu kemungkinan terjadi. Campur baur. Maka kita perhatikan ya fatwa para ulama dalam masalah ini. Ini masalah yang dikhususkan. Apa yang terjadi hari ini di Masjidil Haram misalnya, campur baur dan ada kemungkinan bersentuhan yang bukan mahram, ini kondisi khusus. Ini kondisi khusus. Karena memang tidak bisa terelakkan begitu. Tidak bisa terelakkan. Makanya para ulama misalnya Syal Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menegaskan misalnya dalam kondisi seperti tawaf, maka sentuhan antara yang bukan mahram itu dimaafkan. Tetap dimaafkan. Namun demikian tetap yang menjaga kesopanan dan adab. Karena persentuhan dengan yang bukan mahram itu karena ketidaksengajaan. Kecuali misalnya sengaja ya, misalnya lagi tawaf ya, tiba-tiba ada melihat yang cantik atau ada melihat yang ganteng, yang bening gitu, mepet-mepet sengaja, ya ini nggak boleh yang seperti ini hadir. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau memang tidak sengaja misalnya ya mau gimana lagi, ya itu dimaafkan insya Allah. Hal senada juga disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya, kondisi ini memang dikecualikan ya. Memang ada toleransi dalam masalah ini. Namun demikian, kita hanya tetap menjaga adab-adab kita. Ya, tetap menjaga adab-adab kita. Jangan karena melihat yang bening dikit, pepet gitu. Kan kadang-kala orang itu nggak nyadar ya. Bahkan bersentuhan antara yang bukan mahram itu nggak nyadar kalau lagi tawaf misalnya. Nggak nyadar. Jangan manfaatkan kondisi itu untuk mepet-mepet orang. Ya, jangan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ya, di dalam keramaian nggak boleh. Hadirin sekalian, itu adalah berkaitan dengan masalah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, ya. Jadi mesti kita kenali dulu siapa mahram kita. Kalau kita sudah kenal dengan mahram kita, maka kita otomatis akan tahu siapa yang bukan mahram kita, ya. Kita kenali baik dari darah, dari nasab, baik karena faktor pernikahan atau faktor sepersusuan. Dan kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya ancaman bagi orang yang menyentuh kulit yang bukan mahramnya, kepalanya itu lebih baik ditusuk dengan paku atau jarum dari besi. Pertanyaannya sakit gak sih? Sakit hadirin.
Siapa yang mau kepalanya hari ini, detik ini ditusuk menggunakan besi atau paku, ditusuk menggunakan jarum atau paku besi di kepalanya? Nggak ada. Semua orang nggak mau. Kenapa? Sakit. Sakit kan? Kata Nabi SAW, lebih baik kepalanya ditusuk menggunakan besi, ya jarum atau paku besi daripada menyentuh yang bukan mahram. Ini menunjukkan ancaman yang luar biasa hadir. Dan contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah Nabi SAW tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram. Hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita. Ya, semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya.